yang pandai menahan marah. Ingat, orang yang pandai menahan marah itu Allah golongkan menjadi orang yang bertakwa. Allah ampuni dosanya. Allah hadiahkan surga. Allah mencintainya dan Allah berikan ketenangan kepadanya. Kita bisa menahan marah, bisa memaafkan. Di saat yang bersamaan kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah. Orang bertakwa ini kan predikat yang sangat mulia gitu. Orang bertakwa ini adalah orang yang komitmen menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Contoh misalnya, Bunda puasa di bulan Ramadan. Apa di antara tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Makanya nanti kita korelasikan, hubungkan. Kalau ada orang yang puasa Ramadan, kemudian dia selesai Ramadan, setelah selesai Ramadannya belum mampu menahan marah dan belum mampu pandai memaafkan, boleh jadi dia belum mendapatkan predikat takwa dari puasa Ramadannya. Nah, ini salah satunya. Maka kalau Bunda ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah, jadilah orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa, orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang sempit, pandai menahan marah dan pandai memaafkan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menahan marah? Karena kita ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua, keistimewaan orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan itu adalah diampuni dosanya. Allahu Akbar. Jadi saat Bunda kesel, sebel gitu, dan kita bisa marah, tapi Bunda memilih untuk tidak marah, maka di saat yang bersamaan dosa-dosa Bunda sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang punten ya, ada yang dibully, dihina, dicaci maki, dan kalau dia sabar tidak membalasnya, maka sungguh Allah sedang gugurkan dosa-dosanya. Kalau dia balas, ya apa bedanya? Orang zolim sama kita, kita balik zolim sama dia, boleh apa enggak? Sebenarnya boleh-boleh saja asal seimbang. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan peluang pahala kalau begitu? Jelas nggak? Kan kita sebenarnya kalau mau balas sah-sah saja, asalkan berimbang, ya. Tetapi kalau kita ngebalas orang yang zolim sama kita, kita kehilangan potensi pahala. Berarti kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang bikin kesal sama kita, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan pahala bagi kita dengan datangnya orang begitu. Jelas gak kira-kira? Makanya kalau ada orang yang nyebelin sama kita tuh kadang-kadang ya kita nggak harus marah juga, karena boleh jadi Allah siapkan pahala besar bagi kita dari dia gitu loh. Kalau nggak ada orang ini, kita nggak dapat pahalanya. Makanya kan Bunda kalau punya persahabatan, punya pertemanan, kan ada aja yang ngeselin, iya nggak sih? Ada. Di sini ada orangnya, ada. Kan pasti ada aja gitu diuji sama orang dekatnya, sama orang ininya, sama orang ini. Jangan membenci keadaan itu, biarin aja. Karena boleh jadi Allah tempatkan pahala yang besar bagi kita karena ada orang itu. Dan ingat Bunda, ini penting nih. Kita tidak bisa merubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Betul?
Bunda tidak bisa derasnya arus ombak. Yang bisa bunda rubah adalah sikap kita menghadapi ombak itu. Status hari Senin itu ya. Bunda tidak akan bisa merubah orang lain. Bagaimana sikapnya kepada kita? Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita kepada orang lain. Berarti kalau ada sesuatu yang menyakiti kita, menyinggung kita, menzolimi kita, kalau bunda tahan, tidak marah-marah, tidak marah, maka di saat yang bersamaan Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu ada di Quran surat An-Nur ayat 22. Ya, coba dibuka. Quran surat apa? An-Nur ayat 22. Surat ke-24 ayat 22. Bunda tidak bisa derasnya arus ombak. Yang bisa bunda rubah adalah sikap kita menghadapi ombak itu. Ada ayatnya? Oke, lihat ujung ayatnya ya, lihat ujung ayatnya. An-Nur ayat 22. Dari kalimat wal ya'fu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan maafkan ya. Dan maafkan wal yasfahu, dan berlapang dada ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita marah, kalau kita dengki, kalau kita di saat ada orang yang menyakiti kita, berarti kita kehilangan peluang Allah mengampuni dosa-dosa kita di saat itu gitu. Tapi kalau kita bisa menahan marah, kemudian kita memaafkan kesalahannya, maka sungguh Allah sedang siapkan pahala ampunan dosa bagi kita. Allahu Akbar. Makanya ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yang bisa menahan marah dan juga pandai memaafkan. Ya. Jadi kalau yang sering marah-marah gimana Ustadz? Ya nggak tahu. Saat hari kiamat nanti akan ada orang yang Allah kemudian panggil orang itu. Kemudian kata Allah, silahkan engkau mau apa? Engkau pilih mau hadiah apa? Apa amalannya? Amalannya adalah dia menahan marah padahal dia bisa meluapkannya. Masya Allah. Jadi saat nanti di akhirat mendapatkan surga, saat hari kiamat namanya dipanggil oleh Allah untuk memilih barang hadiah yang dikehendakinya. Yang keempat, orang yang pandai menahan marah itu ya dicintai Allah. Masya Allah. Dicintai Allah. Dia tidak meluapkan amarahnya. Kenapa? Karena dia menjemput cintanya Allah di saat itu. Makanya bunda, seseorang yang hatinya lembut, ya, itu dekat dengan Allah. Mudah menangis gitu. Kemudian dia bisa menahan amarahnya. Bahkan disebutkan ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita masuk 4 golongan ini ya. 1 golongan namanya hayyin. Apa namanya? Hayyin. Hayyin itu apa? Hayyin itu orang yang tenang, menenangkan. Tenang, pembawaannya tenang, tidak mudah tersulut emosi gitu. Kenapa? Karena dia mengetahui ketenangannya itu mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan yang disebut layyin. Apa itu layyin? Orang yang lemah lembut. Bicaranya penuh kelembutan. Kalau bergaul sama orang, menghadirkan kasih sayang, penuh cinta. Masya Allah. Bunda, sering Ahilman sampaikan ya, jangan ada sedikit pun di hati bunda kebencian kepada orang lain. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kebahagiaan. Jangan pernah membenci. Bahkan kata Nabi, irhamu man fil ardi
yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Itu bukan status, itu hadis itu ya. Status hadis itu Bunda ya. Jadi kalau Bunda nih kesal sama orang, langsung hilangkan. Karena ingat ya, ingat. Hati seseorang yang diliputi dengan kebencian, matanya, hatinya akan tertutup dari kebaikan yang Allah datangkan bagi dirinya. Jadi kalau Bunda ngerasa, kenapa ya aku tuh hidupnya nggak baik? Kenapa ya aku tuh hidupnya sakit terus, sulit terus, sempit terus? Tanyakan hati kita. Mungkin ada kebencian di hati kita kepada orang lain. Nggak boleh ada kebencian. Ustadz, gimana kalau kita lihat orang yang berbuat maksiat? Kalau kita lihat orang yang berbuat dosa, benci dosanya, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ahilman? Kalau kita tidak benci kepada orangnya, maka akan ada doa untuknya. Kalau udah benci, jadi malas. Betul nggak? Bunda benci sama orang, karena udah benci, udah aja. Dia mau berbuat baik pun tetap nggak baik di mata kita. Kenapa? Karena kita benci. Maka jangan pernah ada kebencian, Bunda. Hati yang penuh kebencian, mata yang penuh kebencian, maka akan tertutup dari kebaikan. Ingat. Makanya Bunda di sini punten ya, punten. Kalau pagi ini ada yang masih punya hati kesel, benci sama orang, belajar untuk menahan dan memaafkannya. Misalnya Bunda kesel sama suami misalnya. Kesel nggak? Ya kan biasanya kan. Misalnya Bunda kesel, Ustaz sebel, kesel. Misalnya ada sesuatu yang pernah suami kita lakukan dan kemudian kita sakit hati dengan itu misalnya. Ingat Bunda, tugas kita jangan membenci suami kita. Ingat, ridho kita salah satunya ada di siapa? Di suami. Adapun kesalahan dia, biarkan tanggung jawab dia dengan siapa? Allah. Tugas kita apa? Maafkan kesalahan suami kita. Dan saat Bunda memaafkan suami Bunda, bukan berarti suami Bunda leha-leha begitu saja, enggak. Dia harus bertobat ke Allah, minta maaf kepada Bunda, dan Bunda maafkan kesalahannya. Karena insya Allah di saat itu Allah muliakan kehidupan Bunda. Ingat ya Bunda, ingat ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Jadi kalau Bunda sudah berbuat baik, jangan ngerasa begini, ngapain saya berbuat baik? Saya emang gak pernah dibalas kebaikan saya. Jangan begitu Bunda. Karena Allah selalu tahu siapa orang yang berbuat baik, dan Allah yang akan membalas kebaikan itu. Kalau manusia belum tentu bisa balas kebaikan kita, betul nggak? Makanya jangan pernah berharap sama manusia Bunda, capek. Nah ini penting sekali Bunda, penting sekali. Layin, lembut. Yang ketiga golongannya disebut dengan qarib, orang yang dekat mendekatkan. Jadi siapapun yang mengenal dia seakan-akan dekat gitu, akrab betul. Tapi jangan so akrab, jangan ya. Akrab, dekat, tenang, menenangkan, dekat, mendekatkan. Bunda sama Ahilman nih, ngerasa dekat apa enggak? Bukan. Nggak pernah ketemu secara langsung ngobrol gimana, tapi boleh jadi di hati kita Bunda tuh dekat banget sama saya. Bunda juga ngerasa begitu, Ahilman tuh dekat sama kita, dekat mendekatkan. Dan ingat, almar'u ma'aman ahab, setiap orang akan dikumpulkan bersama siapa mereka saling mencintai, ketika nanti di akhirat dia akan dikumpulkan kembali bersama. Maka Bunda ingat ya, cintai siapapun dalam hidup kita karena Allah. Ana uhibbukum billah. Ahilman mencintai Bunda semua karena Allah. Agar apa? Agar kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan kepada siapapun ya, kepada Bunda khususnya, kalau ada di antara Bunda yang kelak insya Allah, izin Allah ditakdirkan masuk surga, kurang kenceng aminnya ini tuh. Kalau kita nanti ditakdirkan masuk surga, ingat ya, maka ingat pertemuan ini, ingat persahabatan ini, ingat taklim ini, kita pernah kumpul bersama, bertemu di sana.
Jadi kalau nanti nggak ketemu di sana, ingatkan pertemuan ini. Ya Allah, hamba waktu di dunia pernah belajar dengan Ahilman begini. Ini sahabatku ya Allah, ini temanku ya Allah. Kok aku nggak menemukan di sini ya Allah? Di mana orang itu? Apa kata Allah? Cari orang itu. Kalau sudah ketemu, pegang tangannya, ambil badannya, berkumpullah kalian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting teman soleh itu, Bunda. Penting teman soleh itu. Makanya kalau Bunda sekarang sudah punya teman yang soleh, teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Boleh jadi di antara syafaat yang bisa menolong kita ketika nanti di hari akhirat adalah teman kita yang soleh itu. Makanya dijaga betul. Ahilman, apa ciri teman yang soleh itu? Ada 3 setidaknya. 1, teman yang baik itu dia yang saat kita bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah. Ulangi baik. Ada 3 ciri teman yang baik itu, teman yang soleh itu. 1, dia yang saat bersamanya, saat menatap wajahnya, saat bergaul dengannya, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Tuh penting. Jadi ngelihat wajahnya, bareng sama dia, gaul sama dia, itu bawaannya makin dekat kita dengan Allah. Makin baik hidup kita. Allahu Akbar. Yang kedua, teman yang baik itu cirinya adalah dia yang kalau bicara mengingatkanmu tentang kebesaran Allah. Dia cerewet, iya, tapi cerewet dalam kebaikan. Ingat ya Bunda, teman yang baik itu bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu, tapi teman yang membenarkan perbuatanmu. Membenar-benarkan dengan membenarkan, beda atau sama? Beda. Kalau membenar-benarkan, kita salah dibiarin. Udah nggak apa-apa. Itu bukan teman yang baik. Tapi kalau teman yang baik, kita salah, dia bilang, jangan Bunda. Gitu ngomongnya. Jangan Bun, itu nggak boleh Bun, itu haram Bun. Berani dia mengatakan. Jadi kalau lagi gelisah Bunda, lagi galau nih Bunda nih, punten nih, Bunda lagi galau di rumah tangga. Kalau teman kita baik, ketika Bunda ketemu dengan teman yang baik, maka dia akan katakan, sabar Bun, tahan Bun, pahala surga bagi Bunda kalau Bunda sabar segala macam. Tapi kalau teman yang nggak baik, Bunda lagi gelisah di rumah tangga, tiba-tiba temen SMA dulu nge-DM ke Facebook, Assalamualaikum. Bunda lagi gelisah, kondisi lagi nggak menentu, tiba-tiba datang teman kita yang waktu SMA itu yang pernah dekat sama kita, ketemu sama teman yang nggak baik, kita ngomong sama dia, Cida, contoh ini mah Cida ya, contoh misalnya, Uce, naon, aku teh lagi gelisah banget, terus kumaha gitu, tiba-tiba lagi gelisah gini teh, itu temen aku yang waktu SMA tiba-tiba nge-DM ke Facebook, saha eta si Kang Agus teh. Eta. Bunda, kalau teman baik dia akan bilang apa? Kalau teman baik bilangnya apa? Tahan Bun, jangan Bun, jangan direspon Bun. Tapi kalau teman yang tidak baik, apa jawabannya? Gaskeun, bismillah, udahlah. Nges, bismillah we bismillah. Kerma salah, awalnya bismillah heula deui. Nges, Bunda, kapan lagi? Ini kesempatan. Apalagi lihat fotonya teh pakai mobil bagus teh. Geus kabayang gitu. Bun, mungkin ini hasil jawaban doa-doa kamu. Kalau teman baik langsung istighfar Bunda. Ingat, kita masih milik siapa? Suami kita. Jangan dayuth,
Jangan kemudian kita mengumbar apa yang bukan jadi milik kita dari suami kita. Jaga kehormatan kita, jaga diri kita, nggak boleh begitu. Allahu Akbar. Makanya cari teman yang baik, teman yang cerewet. Kalau ke mall, jalan-jalan, azan berkumandang, langsung Ece, naon, azan, sholat dulu yuk. Engkewe lah, ayuna, engkewe lah. Nah, Cek Ida biasa gitu, tak biasa nanya. Baru, entah usah cenah. Hayu atuh ayuna, untuk, tiba-tiba ditanya ku si Ece nate, emang naon sih engke? Kayak atuh lebar iya lipstick luntur. Ternyata pakai make up sieun luntur cenanya. Tapi kalau teman yang baik enggak. Ayo ayeuna kan kayak bisa pakai lipstick lagi. Jadi cerewet. Kajian, baru dapat info nih. Kan suka gitu kadang-kadangnya dikirim set. Iya. Ini yang ngisi Ahilman. Misalnya ini mah ustadz favorit aku banget ini. Dikirim kajiannya 2 minggu lagi tapi diingetin dari sekarang, cerewet dia. Allahu Akbar. Coba Ahilman tanya, di sini ada nggak yang ngaji diajak sama temennya? Ada diajak ngaji sama temennya? Iya. Emang kumaha sih? Udah pokoknya mah ikut heula we. Emang kumaha pokoknya kayak bakal ketagihan, pokoknya mah udah ikut heula we. Udah kirim ngajak, aku mau berangkat tapi nggak ada ongkosnya, dari aku ongkosnya. Jadi bukan hanya ngajak tapi juga diongkosin. Coba, tapi gimana nanti pakai mobil aku? Nggak apa-apa, kamu menebeng aja. Kan wajah-wajah nebeng semua ini rata-rata. Ada orang yang begini, ibu-ibu teh ditanya ku Ahilman teh, bunda ngabuna tuh ngaji kamari nya ustad utang ngaji dah ada. Udah sampai mana sekarang teh ceritanya? Allahu Akbar. Nah bunda, cari teman yang begitu qarib, orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Qarib, orang yang dekat mendekatkan. Yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, dia hadiahkan surga ketika di akhirat, kemudian mendapatkan hadiah apapun. Yang keempat, dicintai Allah. Nah yang kelima ya, keistimewaan orang yang pandai menahan marah dan pandai memaafkan, dapatkan ketenangan dalam hidup, insyaallah. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 159. Orang yang suka marah-marah hidupnya gak tenang bunda. Iya gak? Jangankan yang marah-marah, kita aja sebagai temannya yang punya teman marah-marah tenang apa enggak? Ya, luar biasa. Jadi orang yang pandai menahan marah, pandai memaafkan, maka Allah akan berikan apa? Ketenangan dalam hidup. Nah pertanyaannya, Ahilman, tapi kan kita kadang-kadang suka nggak bisa ngontrol emosi itu gitu, ya nggak? Kadang-kadang pengen meluapkan, kadang-kadang pengen marah. Ingat bunda, kalau bunda meluapkan marah, berarti kita kehilangan potensi 5 yang tadi tuh. Padahal Allah sedang siapkan tuh 5 yang tadi. Jadi kalau bunda nih bisa marah, bunda menahan marah itu di saat itu, bunda setidaknya punya potensi 5 tadi tuh. Digolongkan orang bertakwa, ya, diampuni dosa, dijanjikan surga, dicintai Allah, diberikan ketenangan. Nah kalau kita milih marah, berarti kita kehilangan 5 potensi kebaikan ini. Nah pertanyaannya sekarang, Ahilman, gimana caranya agar kita bisa mengendalikan marah gitu? Menahan marah kemudian mengendalikan marah, kan gitu. Bahkan mohon maaf bunda, penyakit dalam tubuh kita itu juga salah satunya muncul karena sikap kita yang pandai marah itu. Jadi kalau kita sering marah-marah itu, penyakitnya jadi tumbuh di tubuh kita. Kan ada bahasa apa, penyakit apa biasanya? Darah tinggi,
apalagi kolesterol, apalagi. Jadi bukan darah tinggi jadi marah-marah, dibalik sebenarnya. Gara-gara sering marah-marah jadi apa? Nah itu gitu. Kita kan suka bilangnya gini, Ustaz, maklum maknya cenah amak-amakan wae darah tinggi maklumnya. Padahal mah dibalik, gara-gara sering marah-marah jadi apa? Darah tinggi gitu. Makanya coba deh, yang marah-marah tuh pasti beda lah, beda aja. Badannya gak enak, wajah juga beda gitu. Cepet tua katanya kan. Bener gak sih? Kan ada lagunya ya. Bunda jangan marah-marah. Terus? Nah itulah jawabannya itu. Jadi ke wajah ngaruh, ke tubuh juga ngaruh. Tapi kalau orang yang pandai menahan marah, lebih banyak tersenyum, itu secara wajah, secara tubuh itu lebih menyehatkan. Makanya menahan marah itu obat, memaafkan itu obat. Gitu. Saya ulangi ya. Menahan marah, memaafkan itu obat. Menahan marah itu menyembuhkan, memaafkan itu menyembuhkan. Berarti sebaliknya, sering marah-marah jadi penyakit, mendengki jadi penyakit. Neta. Nah, jadi asal ruasnya. Jadi kalau Bunda, itu ketawa saya teh. Tadi itu, oh bukan. Jadi kalau Bunda sekarang ngerasa aku teh punya penyakit apa gitu, coba aja. Biasanya dua analisanya. Satu, boleh jadi ada sikap marah kita. Nah, gimana cara analisanya? Yang pertama sama ke atas, ke orang tua biasanya. Yang pertama nih analisa. Jadi kalau Bunda ada penyakit apa gitu ya di tubuh kita, dalam diri kita yang agak-agak gimana, begitu agak berat, coba. Bisa jadi penyakitnya dua, karena sering marah-marah dan sering dengki, sering benci, nggak bisa maafin orang. Nah, gimana cara analisanya? Satu, ke orang tua. Mungkin kita pernah kesal sama orang tua kita, pernah kesal sama ayah ibu kita, maka jangan mulai minta maaf. Yang kedua, kemana? Ke samping, pasangan. Coba mungkin kita ke suami kita, ke pasangan kita yang boleh jadi mungkin kita pernah menyinggung, menyakiti, pernah kesel, pernah sebel. Atau enggak, setelah ke samping ke orang-orang terdekat. Misalnya, kalau Bunda punya usaha, biasanya ada saingan dengan usaha yang lainnya tuh. Di pasar, di toko gitu. Yang bikin jengkel dan segala macam. Itu bisa ngaruh tuh. Nanti ke anak, ke bawah. Tapi biasanya paling banyak ke atas, ke orang tua biasanya. Jadi kalau Bunda ngerasa sekarang, Hilman kenapa ya Bunda teh punya penyakit ini kok nggak sembuh-sembuh dan segala macamnya. Mungkin ada salah kita sama orang tua kita, pernah ngambek, pernah marah, pernah kesel, dan kita belum minta maaf sama orang tua kita. Atau kita pernah menahan, kan ada ya, Bunda gini, Bunda marahnya nggak di lisan, tapi di hati mendem. Itu marah bukan? Marah. Itu juga marah. Jadi gimana Ustaz? Lepas, jangan sampai marah. Karena punten, makin Bunda sering marah, itu makin dekat itu makhluk lain dekat sama kita. Senang mereka. Di antara sikap yang disukai itu apa? Marah. Ya. Karena kan marah itu identik dengan api kan? Sesuatu yang meningkat bagi kita. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menahan marah? Ada 5 sikap kalau Bunda lagi kesal agar kita bisa menahan marah-marah itu. Yang pertama, kalau Bunda pas lagi kesal, cara mengendalikan amarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah membaca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sulaiman bin Surd. Beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ada 2 orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Jadi ada 2 orang yang saling memaki. Nah, salah satunya itu udah kesel banget gitu. Wajahnya sudah merah,
uratnya tuh udah rantang gitu kan, kalau orang lagi marah tuh urat lehernya tuh rantang gitu ya. Nah, kemudian Rasul bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, ya, ada satu kalimat yang jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Apa itu? Jika dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau bunda lagi kesel, mengendalikan amarah, langsung baca apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tips yang pertama, ya. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Jadi mau marah nih, kalau bunda lampiaskan, pasti yang keluar macam-macam. Betul nggak? Kebun binatang lah yang keluar, iya nggak? Kata-kata yang nggak nyambung, masalahnya B, yang diungkit C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, oh panjang. Betul nggak? Apalagi perempuan kan? Masya Allah. Al-mar'atu kal mir'ah katanya. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Kalau sudah pecah, mungkin bisa kita rangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit hati, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Gitu kata. Betul nggak? Betul nggak? Jangan minta diulangi lagi nya. Pohodehi akhir mandi. Itu hari Selasa depan itu ya. Jadi kumaha? Bunda, daripada bunda melampiaskan marah, ujungnya jadi panjang kemana-mana, lebih baik apa? Diam, jeda sedikit, jaga lisan. Karena kalau sudah berkata-kata, itu khawatir yang keluar adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak baik. Contoh, kan kadang-kadang kita nih punten ya, suami kita pulang dari kantor, kita bikinin apa? Kopi, teh, atau apalah gitu. Tiba-tiba kopi teh kurang gula, jadi pahit rasanya. Set, suami kita marah. Coba kalau suami kita marah, respon kita apa? Kamu mahnya nyun kopi teh tuh bisa gula ge kurang. Nah, yang terbaik apa sikapnya? Jangan ngomong, ambil kopinya, tambahin lagi apa? Gula plus apa? Sianida. Diracun ya mau sarua. Kumaha sih? Bunda, jangan balik ayah mahnya nggak nerimain pisan, jangan. Ambil kopinya, ambil gulanya, adukin lagi, kasih. Jangan ngomong-ngomong lagi. Kalau kita ngomong panjang, betul nggak? Maneh mahnya teu bisa nyieun kopi wae, kurang wae gula teh. Nya atuh Pak, hapunten. Da abi teh tadi teh bade masukin gua takutnya kemanisan. Lain, kamu teh mending gak tahu bapak teh capek. Pergi dari pagi pulang udah malam begini, ke rumah dikasih gua. Ibu digituin capek nggak? Emang mama teh capek Pak. Udahlah, nges apa lah Hilman mah. Suami kita bicaranya nggak ada ekspresi, biasa we gitu lempang kan. Tuh bisa nyon kopi wae kieu mah kieu. Gitu kalau suami kita. Kalau kita emang mama teh Pak, mama gak capek Pak. Mama teh ti isuk nepi ka ayeuna can pisan selonjoran teh Pak. Teu bisa ngurus budak 3. Nu hiji bisul, nu dua ekspresif kalau menceritakan penderitaan kita teh. Ujungnya ditambah deui, bapak apal teu budak urang teh bisul gara-gara saha coba? Gara-gara bapak kolot bisul wae kabeh. Jadi ngomongkeun kolot bapak urang cenah. Cek suami kita teh, nah ari mama ngomongkeun kolot urang kana bisul-bisul. Panjang kemana-mana tah. Masya Allah bunda, kalau sudah gutreng gitu apa coba? Marah kan ujungnya. Ngeus lah ari kitu mah atuh, ngeus we.
Sakit kan. Pulangkan saja. Nyanyi ujungnya kan. Udah, ujungnya apa? Udahlah kalau gitu mah. Pisah ujungnya coba. Pas pisah lama-lama meureun suami teh kan sorangan di imam mah. Kumaha meureun sepinya? Sepi ya Allah. Datang ke rumah kita yang sama ibu kita itu ditanya, "Bu, iya Pak, iya. Lilisnya ada." Ngaranna Lilis ngarananya. Isna teh Lilis ngaranna teh. Lilisnya ada. Udin, suamina Udin ngaranna. Dipanggil lah, "Lisnya, ya aya Udin." Suamina datang. Cek Udin teh. Mah, kan manggil masih kene mamanya. Mamana budak maksudna teh. "Ma, hayu atuh orang balik deui ka rumah. Hapuntennya kamari bapak teh kaasupan setan." Cek si Lilis teh, "Udah maneh setana." jadi marah deh. Ampun teh atunya. Yuk enak orang uih deui we cenah. Orang deui ngabangun rumah tangga deui baik-baik lagi. Kan gitu. Cek Lilis teh, daripada dilanjutkan mending nyanyi deui cenah. "Tajam-tajam kata-katamu." Wah, kita nyanyi. Kesal kan. Sesorangan baru mikir kan. Baru sekarang aku rasakan tak ada istri rasanya. Ya. Masya Allah. Jangan marah. Sesuatu yang dimulai dengan marah pasti jadi berantakan. Betul nggak? Jadi gimana sikap yang kedua? Diam dan jaga lisan. Rasul mengajarkan kepada kita diam dan jaga lisan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Diam. Ya. Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya karena lagi marah. Ya, karena lagi marah ngomongnya kemana-mana. Apa yang terjadi? Namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Gara-gara lagi marah, ngomongnya macam-macam, ujungnya omongan yang tidak terjaga ketika marah itu menjadi apa? Menggelincirkannya ke dalam siksa api neraka yang dalamnya timur ke barat. Jadi gimana? Kul khairan au liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Diam. Bismillah, diam aja. Tapi udah kesel Ustaz kumaha ieu teh. Kalem heula. Baru yang ketiga. Nah, apa yang ketiga tipsnya? Mengambil posisi lebih rendah. Jadi kalau bunda lagi marah, berdiri. Jadi gimana setelah itu? Duduk. Duduk masih kene marah, kumaha? Berbaring, sare, tidur. Kita harus mengistirahatkan sejenak pikiran kita biar nggak marah. Kadang kita ini butuh waktu jeda gitu ya bunda. Tidak semua hal kudu diselesaikan di saat itu. Khawatir emosi kita nggak stabil. Ujungnya yang keluar apa? Kata-kata yang buruk. Contoh, bunda teh lihat handphone suami, tiba-tiba ada WA Mona. Iya Mona. Sok bunda punten. Bunda baca kan WA kelihatan kan dari ininya ya. Mona. Coba. Kalau bunda kesel, marah kan bisa jadi macam-macam. Handphonenya diambil, dibalangkan, padahal kan candona cicilan ieu teh. Curhat dia baca, dilempar. Coba. Suami pulang dari kamar, keluar dari kamar nanya, "Mana handphone papa?" Apa jawaban ibu? Kadang-kadang kita pura-pura amnesia teh ya kan. Handphone mana ya? Padahal kita tuh kesal pisan, kesel. Tiba-tiba ujungnya apa coba? Ngobrol kan lagi makan. "Mana ya HP papa?"
Cek mama teh nanya, "Pak, Mona saha Mona eta?" Padahal kita nggak tahu Mona teh siapa. Udah marah kita bilang sama suami kita, "Pak, puntennya ku mama dibalangkeun handphone teh. Kamana kasusukan." Kesel, eta Mona saha? Ternyata selama ini papa teh bermain di belakang mama. Wah, da eta teh nonton waya azab jadi gitu orang teh. Jadi langsung kebawa dalam suasana kita. Tontonan azab di dia teh. Jadi gitu. Padahal punten, pas ditanya, "Mama tahu nggak Mona teh siapa?" Nama lengkapnya Monarudin, laki-laki. Ternyata Mona itu, mama tahu nggak, Mona teh sales mobil. Emang kumaha gitu? Kan mama teh kemarin minta. Kan kemarin teh mama minta mobil baru. Jadi papa teh lagi nego harga dengan Mona itu teh buat ulang tahun mama. Coba bohong tuh mama. Nah, bunda mah gitu. Nges bohong, bapak bohong. Ulah gitu. Buah-buah bener. Ternyata bener, si Mona teh sales mobil. Suami kita lagi negosiasi harga buat ngasih surprise sama kita. Kaduhung tuh. Kaduhung. Dan kita menyimpulkan di waktu yang cepat. Padahal kita belum tahu apa ceritanya. Makanya bunda, lamun teu apal, urang guru ulah gurung gusuai. Kalau kita belum tahu, jangan menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu. Karena kadang-kadang sesuatu itu kita belum tahu, kesimpulannya salah, tindakannya salah, sikapnya salah, ujungnya merugikan bagi kita. Tahan marahnya, kalem heula. Reka mana atuh, kalem we. Buru-buru, gungsuh, marah terus. Tahan. Ya. Kalau kita lagi marah, lagi berdiri apa? Duduk. Kalau masih marah, berbaring, tidurin. Kita lebih bisa menenangkan diri saat itu. Karena kalau kita lagi berdiri, dia juga berdiri, makin marah. Makanya punten ya, bunda sayang yang sering marah-marah sama anaknya nih. Ada di sini suka marah sama anaknya? Sekarang bunda, kalau saya paham, bunda teh mungkin bukan sama anak ya, ngingetin anak mungkin ya. Bahasa anaknya begitu. Bunda, anak kita itu kan, misalnya dia ada di posisi rendah ya, kita berdiri. Kalau bunda mau komunikasi dengan anak kita, samakan posisi kita dengan anak kita. Itu namanya ngingetin anak kita. Tapi kalau bundanya berdiri, manehnya, manehnya, cek budakna, mamahnya. Jadi bolak-balik coba. Kamu ya, hargaan atuh mamah teh. Cek budak sabarang hargaan. Bunda, coba deh, kalau kita mau ngingetin anak, panggil anak kita, deketin, sayang. Nah, samain frekuensinya. Jadi jangan berdiri gini, kurang pas. Jadi kalau dia anaknya agak sedikit. Ini mah kadang-kadang kita suka marah, berdiri, keluar kata-kata yang buruk. Dasar budak monyet. Cek budak kumaha kira-kira mikirna. Berarti mama teh mamahna monyet merenan. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang pas gitu ya. Coba diganti bunda kalimatnya. Dasar calon menteri kamu teh. Oh, amin. Kan gitu. Bunda, saya cerita sedikit ya. Ahilman itu banyak dapat kebaikan dalam hidup, salah satunya karena doa orang tua saya. Ibu saya itu, yang saya ketahui ya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk tentang anaknya. Kami 9 bersaudara. Saya anak paling bungsu. Dan boleh jadi saya itu anak yang paling aktif lah, nakal banget lah. Bunda, saya mah lamun main bola, can pepes, kaca tetangga teh can beres main bola. Main bola terus. Masya Allah. Sampai tetangga teh suka banyak yang ngadu ke ibu saya. Iya si Iman ya main bola wae.
ngepuskeun kaca we. Kata ibu saya, nya engke digentosannya gitu. Itu terus. Sampai kata ibu saya suka bilang gini, maafin ya anak saya katanya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustadz katanya. Padahal kami istilahnya, ya orang tua kami bukan orang tua dari kalangan ustadzah begitu ya. Tapi ibu saya suka bilang gitu, nanti. Dan itu diucapin terus tuh. Sampai akhirnya habis SD saya dimasukin ke pesantren kan, sekolah ke pesantren. Gara-gara ingin anaknya paham ilmu agama lah, kira-kira begitu. Nah, di kelas 1 SMA atau 1 aliyah gitu, kelas 4 di pesantren itu, ibu saya sakit stroke ringan. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri itu kurang bisa bergerak normal gitu. Nah, saya itu kalau pulang dari pesantren, libur gitu, nyuapin ibu saya. Pasti nyuapin ibu saya, karena ibu saya suka pengen disuapin sama saya. Pas lagi nyuapin itu, kita sambil nonton ini ceramah ustadz-ustadz di TV gitu kalau subuh. Kata ibu saya begini, Iman, nanti mama bakal lihat Iman ya ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah, nggak mungkin. Kita orang kampung gitu ya, orang desa, orang miskin juga. Kata mama saya, ulah gitu jang cenah, aminkeun we. Bahasa orang tua tuh aminkan saja katanya. Amin gitu ya. Amin. Setelah itu ibu saya itu pernah dapat hadiah sejadah, gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan kalau habis sholat ibu saya baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Saya hampiri ibu saya, mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah katanya. Tapi nggak punya uang katanya. Mama doain ya, sambil diusap pipi saya. Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Singkat cerita, ibu saya wafat. Saya dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika, ke Jepang. Kemudian ibu saya wafat. Hari ini bunda, apa yang pernah ibu saya sampaikan itu jadi kenyataan. Nanti mama lihat Iman ceramah di TV. Hari ini Allah izinkan itu. Tapi sedihnya ibu saya tidak bisa menyaksikan anaknya di televisi. Sebelum pandemi kita bisa berangkat umroh, haji, kapanpun karena kita pembimbing haji dan umroh di beberapa tour and travel. Tapi saya belum bisa menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat haji dan umroh. Karena orang tua saya sudah tidak ada. Tapi kalau ditanya, ini semua datang dari mana? Boleh jadi izin Allah karena ucapan ibu saya. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada bunda, bagaimanapun keadaan anak-anak kita saat ini, jangan pernah menghinanya. Jangan pernah mencelaknya. Jangan pernah marah kepadanya. Karena boleh jadi anak yang menurut kita paling nguji kita saat ini, justru dialah nanti yang akan paling sayang sama kita. Kan suka ada ya, misalnya kita punya anak 3 tuh. Misalnya anak yang keberapa tuh rada lain gitu bun. Ngujinya luar biasa. Bunda jangan pernah merendahkan anak ini. Karena boleh jadi saat bunda nanti tua atau bunda nanti wafat, boleh jadi si anak ini yang paling banyak mendoakan kita gitu. Si anak ini yang paling bisa ngangkat derajat keluarga kita. Maka jangan pernah menghina, apalagi mengeluarkan kata-kata buruk karena kita marah sama anak kita. Jangan. Dan boleh jadi bunda sayang, hari ini bunda dapat kehidupan yang lebih baik, mungkin bukan hanya semata-mata ikhtiar kita, tapi karena ada doa orang tua kita. Walaupun kita ingat misalnya Ustadz, orang tua saya pernah bilang gini, iya, tapi kita maafkan kesalahannya, maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Makanya saya sering kali bilang ya ke bunda, kalau bunda nih lagi ngerasa punya masalah, punya persoalan, punya kesulitan, coba dicek deh. Boleh jadi ada kelakuan kita kepada orang tua kita yang pernah kita lakukan dan kita lupa kalau itu sebuah kesalahan gitu loh. Ini penting sekali. Makanya tadi Ustadz ngajarin ke bunda ya, kalau bunda lagi kesel sama anak, jangan dimarahi, jangan dimarah-marahi. Yang paling tepat dikomunikasikan, diingatkan. Gimana cara ngingetinnya? Rendahkan, samakan, kalimatnya yang keluar yang baik-baik, doa. Ingat bunda,
kita sebagai orang tua kemampuannya ada batasnya, betul nggak? Tapi kemampuan Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau bunda lagi mendidik anak, jangan terlalu mengandalkan kemampuan kita orang tua, tapi libatkan Allah, doa ke Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas doa itu di hadapan Allah. Kan suka nanya gini, Ustadz gimana cara ngerubah anak saya, kok susah banget ya? Ingat, yang bisa ngerubah siapa? Yang bisa ngerubah siapa? Allah. Kita nggak bisa ngerubah anak kita. Yang bisa ngerubah hanyalah Allah. Kita hanya bisa menghadirkan didikan terbaik saja. Kalau Buddha sudah mendidik, membesarkan, tapi anak kita belum sesuai dengan kemauan kita, yakin Allah punya rencana dengan anak kita ini. Anak itu kan ada 4 statusnya bunda. Anak bisa jadi perhiasan. 2, anak bisa jadi qurrata a'yun, ya. 3, anak jadi ujian, jadi fitnah. Ada. Yang keempat, anak jadi musuh. Ada. Tinggal di mana anak kita? Tugas kita apa? Mendidik, membesarkan, memberikan pendidikan yang terbaik. Kita serahkan kepada Allah tentang anak kita. Maka doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan anak kita. Sekali saja orang tua berhenti mendoakan anaknya, maka khawatir akan banyak kebaikan yang tak datang kepadanya. Maka yang namanya anak juga sama. Kalau sama orang tua, gak usah banyak minta macam-macam. Minta Ma, doain ya. Pa, doain ya. Makanya, kalau kita kehilangan orang tua itu, yang paling sedih itu bukan karena kehilangan fisiknya. Di antaranya yang paling sedih, kehilangan doa-doa ajaibnya gitu. Doa-doa terbaik dari orang tua kita kepada kita. Maka ingat ya, kalau kita lagi marah, yang pertama apa tadi? Baca ta'awudz. Yang kedua, diam, jaga lisan. Yang ketiga, ambil posisi lebih rendah. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, oke. Yang keempat, ambil air wudhu, kemudian sholat. Ambil air wudhu, tenangkan dengan air wudhu. Ya, bunda coba diperhatikan. Wudhu itu, kalau kita lihat bagian tubuh yang kena air, itu hampir semua bagian tubuh yang paling banyak berbuat dosa kan ya. Yang pertama apa dulu? Telapak tangan. Ya, dosa dari telapak tangan banyak gak kira-kira? Kemudian apa lagi? Kumur mulut-mulut, bicara kotor, fitnah, sumpah serapah, gibah, iya gak? Kemudian apa lagi? Hidung. Kemudian apa lagi? Wajah. Bagian mata juga sama, dikucek-kucek. Ingat, boleh jadi mata kita sering ngelihat yang buruk-buruk dan segala macam. Kemudian tangan, kan gitu. Kemudian kepala, telinga, kan gitu. Kemudian kaki. Wudu itu tanpa disadari adalah cara kita membersihkan dosa-dosa kita. Makanya orang yang sering jaga wudu nih, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Maka Allah jaga dirupnya. Allah jaga dirinya. Nah bunda bisa amalkan itu. Kalau bunda lagi kesel, lagi sebel, langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Nah yang kelima, ya, yang kelima, bunda ingat-ingat pahala yang Allah siapkan untuk kita yang pandai menahan marah. Ya. Jadi setelah bunda air wudhu udah tenang, bunda ingat-ingat, kalau aku marah, aku kehilangan kesempatan ini, itu yang Allah siapkan bagi kita. Insya Allah bunda, insya Allah. Ya, kalau kita bisa mengamalkan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai menahan marah. Ingat, orang yang pandai menahan marah itu, Allah golongkan menjadi orang yang bertakwa. Allah ampuni dosanya. Allah hadiahkan surga. Allah mencintainya. Dan Allah berikan ketenangan kepadanya. Insya Allah. Mudah-mudahan sepulang dari sini jangan marah-marah lagi ya. Siap? Siap? Setuju? 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka apa saja?
hayyin, orang yang tenang. Yang kedua, orang yang lemah lembut. Yang ketiga, qarib, orang yang dekat mendekatkan. 4, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Siap? Bisa mengamalkan? Insya pelan-pelan ya, belajar. Ahilman juga belajar, kita sama-sama belajar. Memang kalau urusan hati mah kudu belajar terus bunda, riyadhah terus, belajar terus. Baik, mudah-mudahan bermanfaat.